hukum pernikahan dalam syariat adalah wajib. Jadi ketika ada seorang wanita atau seorang lelaki yang enggan mau menikah, maka disinilah dia melawan kodrat Allah, melawan syariat yang Allah sudah tentukan. Maka waspadalah. Sungguh hidup dan kehidupan orang-orang yang demikian seperti ini, yang dianggap di dalam hadis-hadisnya Nabi, sungguh celakalah seorang wanita yang senantiasa menunda-nunda waktu pernikahan. Sungguh celakalah seorang wanita yang senantiasa tidak ingin mempunyai keturunan. Jika ada seorang istri atau wanita yang mengatur atau menunda dan tidak ingin memiliki keturunan, maka salah satu perkara yang dimurkai oleh Allah adalah wanita menunda dan tidak ingin mempunyai keturunan. Maka itulah yang dikatakan oleh Rasulullah, sungguh celakalah dan celakalah dan celakalah bagi seorang wanita yang diberi kesuburan untuk kandungannya, lantas dia tidak ingin memberikan keturunan dan tidak ingin mempunyai keturunan. Nauzubillah min dzalik. Pernikahan dalam syariat hukumnya wajib. Pernikahan dalam syariat adalah mempersatukan antara wanita dan laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. La ilaha illallahu wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Segala puja dan puji syukur, marilah kita memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta para pengikut-pengikutnya. Ayol hadirun, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini saya akan mengangkat satu tema tentang hukum menunda pernikahan dan menunda-nunda mempunyai atau ingin mempunyai anak. Pada kesempatan hari ini saya akan mengangkat satu kisah di mana ketika di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat datang kepada Nabi mengadukan permasalahan rumah tangganya. Ketika itu sahabat berkata di hadapan Nabi, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya ingin mempunyai keturunan yang begitu banyak. Tetapi sangat disayangkan istri saya tidak ingin memenuhi kebutuhan saya untuk memiliki keturunan yang begitu banyak." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat itu, sesungguhnya jika ada seorang istri atau wanita yang mengatur atau menunda dan tidak ingin memiliki keturunan, maka salah satu perkara yang dimurkai oleh Allah adalah wanita menunda dan tidak ingin mempunyai keturunan. Maka itulah yang dikatakan oleh Rasulullah, sungguh celakalah dan celakalah dan celakalah bagi seorang wanita yang diberi kesuburan untuk kandungannya, lantas dia tidak ingin memberikan keturunan dan tidak ingin mempunyai keturunan. Nauzubillah min dzalik. Ayol hadirun, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Bagi para wanita-wanita yang soleha, bagi para wanita-wanita yang muslimah, untuk tidak lagi melanggar syariat, melanggar kodrat yang Allah sudah tentukan. Kalau sudah waktunya, maka laksanakan. Hukum pernikahan itu adalah wajib. Hukum pernikahan dalam syariat adalah wajib. Jadi ketika ada seorang wanita atau seorang lelaki yang enggan mau menikah, maka disinilah dia melawan kodrat Allah,
melawan syariat yang Allah sudah tentukan, maka waspadalah. Sungguh hidup dan kehidupan orang-orang yang demikian seperti ini, yang dianggap di dalam hadis-hadisnya Nabi, sungguh celakalah seorang wanita yang senantiasa menunda-nunda waktu pernikahannya. Sungguh celakalah seorang wanita yang senantiasa tidak ingin mempunyai keturunan. Maka ketika kita ingin selamat, ketika ingin hidup dan kehidupan kita diberkahi oleh Allah, maka gunakan masa sehatmu itu untuk selalu senantiasa memberikan yang terbaik untuk agama dan negara ini. Masalah keturunan, banyak di antara kita seorang wanita yang berdoa dan bermujahadah di hadapan Allah, meminta di hadapan Allah, menangis di hadapan Allah, hanya meminta keturunan. Tapi di sisi lain ada yang membuang-buang keturunannya, ada yang membunuh keturunannya, ada yang tidak ingin mempunyai anak. Sebab yang kedua, saya ingatkan kepada seluruh pemuda-pemudi untuk tidak lagi menunda-nunda pernikahan. Apa kata Nabi di dalam hadisnya? Ketika engkau tidak mampu menikah, maka berpuasalah. Tapi di sisi lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman, bersegeralah engkau menunaikan hak-hak Allah. Seperti apa? Menikah. Pernikahan dalam syariat hukumnya wajib. Pernikahan dalam syariat adalah mempersatukan antara wanita dan laki-laki. Mari, mulai sekarang, buang prasangka kita. Jangan takut untuk menikah, karena semuanya Allah sudah atur. Jangan hindari pernikahan. Jangan menjadikan pernikahan itu sebagai beban dalam hidup dan kehidupan kalian. Jangan menjadikan pernikahan itu sebagai rasa takut di dalam jiwa raga kalian. Sebab pernikahan adalah sarana untuk menciptakan dan memperbanyak keturunan-keturunan kita kelak. Dan insya Allah di balik pernikahan itu ada doa-doa dari seorang anak yang mendoakan kedua orang tuanya. Semakin banyak keturunan-keturunan kita ciptakan, maka semakin banyak juga yang mendoakan ayah ibu kita, baik di masa hidupnya ataupun di masa nanti meninggalnya. Maka ingat dua perkara ini. Ayo mulai sekarang kita menjadikan pernikahan ini sebagai sarana untuk mencari berkahnya Allah, bukan mencari murkanya Allah. Mencari kemuliaan Allah, bukan mencari hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Ayolah hadirun jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ingat, jangan sekali-kali kita menunda sesuatu yang Allah sudah berikan kepada kita. Sesuatu keturunan. Kalau kita diberikan Allah kemudahan melalui kandungan kita, kesuburan kita, maka gunakan kesuburan itu untuk mencipta makhluk-makhluk Allah. Jangan membuang-buang makhluk Allah. Jangan mensia-siakan ciptaan Allah. Jangan mensia-siakan kemuliaan Allah, keberkahan Allah. Sebab apa? Barang siapa di antara seorang wanita yang senantiasa menghindari untuk memperbanyak keturunannya, barang siapa di antara wanita yang senantiasa tidak ingin mempunyai keturunan, maka sungguh kelak nanti di masa tuanya tidak ada satupun yang dapat mendoakan mereka karena keturunannya jauh dari mereka. Ajari diri kita dan anak-anak kita nanti untuk senantiasa mensyukuri apa yang Allah berikan pada hari ini. Mensyukuri apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Sebab keturunan dan pernikahan ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Keturunan dan pernikahan ini adalah satu kesatuan. Ketika kandungan kita masih subur, maka berbuahlah, berhasillah, bercocok tanamlah dengan yang baik. Insya Allah, kalau kedua perkara ini, baik pernikahan ataupun masalah keturunan, tidak ada hak seorang manusia yang mengatur, saya mau punya anak dua, saya mau punya anak satu, bukan. Itu bukan kehendak manusia, tapi kehendak Allah. Barang siapa yang diberikan keturunan oleh Allah yang banyak, maka syukurilah apa yang Allah berikan. Barang siapa yang menunda-nunda pernikahannya, tidak mau menikah, maka sungguh celaka dan celakalah dia, kata Nabi Muhammad SAW. Mari mulai sekarang kita aspirasikan hidup dan kehidupan kita untuk senantiasa menjaga perintah dan syariat-syariat Allah. Insya Allah dua perkara ini akan menjadikan hidup dan kehidupan kita menjadi selamat, dan insya Allah janganlah kita menunda-nunda pernikahan itu. Mungkin dua perkara ini sekian dulu.
Insya Allah semoga dua perkara ini kita bisa jalankan dalam hidup dan kehidupan kita, untuk tidak lagi melawan syariat yang Allah sudah tentukan, untuk tidak lagi melawan kodrat yang Allah tentukan. Seberapa banyak pun anak yang Allah berikan, maka anugerahilah anak itu dengan keberkahan dan syukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.